Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di program podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kali ini kita akan hadirkan sosok narasumber yang sudah begitu kita kenal bersama. Beliau mempunyai catatan yang cukup bagus di institusi Adiaksa. Dan kita langsung sapa beliau. Selamat malam Pak Kajari. Selamat malam Bang Jeffrey. Siap. Sahabat Adiaksa, beliau ini adalah Bapak Armin Wijaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Nah, perlu Anda ketahui, sejak dilantik bulan Juli tahun 2020, Pak Armin ini langsung tancap gas. Beliau langsung membuat terobosan-terobosan maupun program-program yang berhubungan dengan penanganan perkara, kemudian prestasi-prestasi yang nantinya akan kita kuliti bersama. Langsung kita sapa beliau. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Iya, Pak Armin Wijaya, nama yang sudah cukup dikenal Pak di Gorontalo, dan sebelumnya saya sebagai warga Gorontalo mengucapkan selamat datang walaupun agak terlambat Pak di Gorontalo, dan terima kasih sudah memberikan karya-karya terbaik, dan tentunya sebagai warga Gorontalo kami berharap prestasi itu tetap harus dilanjutkan. Nah Pak, bisa sedikit diceritakan kepada kita tentang sosok Bapak itu seperti apa, dan pertama kali berkarir di institusi Adiaksa dimulai dari mana Pak? Silakan. Oke, terima kasih Bang Jeffrey. Tentunya saya mulai ada keinginan untuk bergabung di instansi kejaksaan setelah saya tamat kuliah. Kemudian saya mengikuti proses tahapan rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Itu saya mendaftar tahun 2003, kemudian lulus, dan syukur alhamdulillah penempatan pertama itu di Kejari Lubuk Linggau, itu kampung saya sendiri. Alhamdulillah, tentunya tidak terlalu mengenal suatu daerah yang baru, karena kita pulang kampung, tentunya dari sisi tempat tinggal sudah ada, sudah nyaman dan sebagainya. Dan saya penempatan pertama di Kejari Lubuk Linggau dari tahun 2004 sampai tahun 2006. Kemudian di tahun 2006 saya mengikuti pendidikan jaksa selama 6 bulan. Kemudian selesai di tahun 2006 juga saya mendapatkan penempatan pertama setelah pendidikan jaksa itu di Kejari Batam. Sebagai jaksa fungsional di Kejari Batam mulai tahun 2006. Kemudian saya mendapatkan promosi jabatan itu Kasubsi Penyidikan di bidang Pitsus Kejari Batam. Kemudian saya 2010 mendapatkan promosi menjadi kepala cabang di Kejari Bengkalis pada Kejaksaan Tinggi Riau, itu di Pekanbaru. Syukur alhamdulillah saya di sana sampai tahun 2011. Kemudian saya pindah lagi ke Batam, ke Kejari Batam menjadi Kasipidum, itu lebih kurang 2 tahun juga, dari 2012 sampai 2014. Kemudian saya 2014 itu pindah ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, itu menjadi Kasih TPWL. Kemudian karena ada pergantian struktur organisasi, jadi ada pemecahan di TPWL itu, jadi saya dimutasi dalam kantor yang sama di Kejaksaan Tinggi Sumsel menjadi Kasih Narkotika, itu lebih kurang 2 tahun. Sampai tahun 2018 saya syukur alhamdulillah mendapatkan promosi eselon 3 menjadi koordinator di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Ya. Oke, kita tahan dulu di Bengkulu Pak. Siap. Sebelum kita bongkar lagi, kita keroyok lagi yang lebih dalam. Apa sebenarnya dan apa sebetulnya motivasi Bapak mau menjadi pegawai kejaksaan? Oh, makasih Bang Jeffrey. Ini pertanyaan tentunya sangat-sangat bagus sekali,
karena ini masuk ke dalam apa sih keinginan seseorang untuk masuk ke institusi kejaksaan itu sendiri. Ya pertama karena orang tua saya dulu itu merupakan bagian dari keluarga Adiaksa juga, dan juga ada beberapa keluarga yang merupakan bagian dari Adiaksa juga. Syukur alhamdulillah dengan terus melihat perjalanan karir beliau-beliau itu termasuk dari saudara juga, jadi ada keinginan di sini. Nah satu sisi karena ini dalam pendidikan memang kita masuk ke ranah bidang hukum, tentunya kita melihat ada peluang di kejaksaan ini lebih bagus ke depannya, ya saya mencoba di situ dan syukur alhamdulillah dengan niat dan doa dari orang tua, perjalanan untuk proses mengikuti seleksi di tahun 2003 alhamdulillah dinyatakan diterima dan lulus selaku CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Niatnya memperbaiki atau ikut turut memperbaiki dalam artian membuat sebuah institusi hukum dalam artian bisa menjadi lebih bagus. Itu niatnya atau? Niat yang mana nih Bang Jeffrey? Niat masuk. Ya. Oh niat masuk kejaksaan. Ya. Ya tentunya untuk meneruskan ya. Pertama meneruskan karir orang tua karena beliau juga pernah di kejaksaan. Tentunya kita akan berkiprah di kejaksaan. Tentunya akan selain mengangkat martabat keluarga, juga kita akan bagaimana berkiprah di institusi kejaksaan sehingga nanti kita dapat dikenal sebagai praktisi hukum yang punya integritas. Gitu. Oke. Insya Allah Pak ya. Di Kejati Sumsel terakhir, di Kejati Bengkulu terakhir Pak sebagai koordinator tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, ketika Bapak menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Kabupaten Gorontalo setelah dipromosi, kira-kira bagaimana suasana hati Bapak pada saat itu? Ya, tentunya saya menjabat koordinator itu lebih kurang 1,5 tahun di Kejati Bengkulu, kemudian dengan proses di selama 1,5 tahun itu kami mendapatkan promosi jabatan selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto. Nah tentunya begitu mendapatkan informasi ini, tentunya pertama mendapatkan suatu kebahagiaan ya secara pribadi. Kemudian yang kedua diberikan kepercayaan sama pimpinan. Terus yang ketiga tentunya mengenal suatu daerah yang baru. Karena saya melihat Limboto ini di mana sih gitu loh. Karena selama ini kan saya nggak pernah mendapatkan penempatan di luar Sumatera. Nah ini baru saya masuk ke wilayah timur. Nah ini menjadi suatu hal yang baru ya, temuan baru dalam karir saya. Ya mau tidak mau harus kami laksanakan. Dan alhamdulillah begitu kami menginjak kaki di tanah Gorontalo ini, ya alhamdulillah mendapatkan suatu hal pemikiran yang baik. Saya melihat bahwa ternyata Gorontalo ini merupakan suatu nilai keislamannya yang tinggi, ya tinggi sekali saya melihat. Karena begitu saya landing, begitu saya melihat ternyata masjid itu banyak sekali sesuai dengan kesannya Gorontalo ini Serambi Madinah gitu loh. Begitu saya melihat, oh bagus, syukur alhamdulillah ditempatkan di sini dengan nuansa Islam yang tinggi. Ya alhamdulillah dengan pada tanggal 24 Agustus kalau tidak salah saya dilantik oleh pada saat itu Kepala Kejaksaan Tingginya Pak Jaja, dan kemudian di awal bulan 9 saya mulai melaksanakan tugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Ya dengan kondisi yang ada, syukur alhamdulillah Kejari Kabupaten Gorontalo di tahun 2019 sudah mendapatkan predikat WBK. Ya. Tentunya ini sangat berat bagi saya. Kenapa? Untuk meningkatkan kembali menjadi
WBK ke WBBM. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan. Kita membuatkan program-program sehingga nanti prestasi dari WBK ke WBBM itu dapat kita raih. Gitu. Oke, Pak Kajari, Pak Armin. Setelah dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di tahun 2020, kira-kira program apa saja Pak yang sudah Bapak buat dan tentunya bisa dijelaskan mungkin sekaligus dengan prestasinya. Oke, terima kasih Bang Jeff. Gitu. Begitu kami dilantik selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada tahun 2020. Kemudian tentunya kami dalam pelaksanaan tugas pertama kali kami melakukan evaluasi dulu. Ya, lakukan evaluasi, terus melakukan briefing sama anggota. Nah, kemudian kami barulah melihat langkah-langkah apa saja yang harus kami lakukan gitu, bersama teman-teman para kasih dan pegawai di Kejari Kabupaten Gorontalo. Tentunya dengan menindaklanjuti program-program dari pimpinan yang lama terdahulu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo yang saya ganti, itu kan programnya banyak sekali Pak. Ya, saya termasuk apresiasi juga ya. Apresiasi dengan program yang telah dilakukan. Tentunya kami juga melakukan peningkatan program-program yang ada di Kejari Kabupaten Gorontalo. Pertama kali saya meningkatkan program Adiaksa Peduli. Adiaksa Peduli ini kami melakukan kegiatan bakti sosial, ya. Kemudian juga syukur alhamdulillah kami dengan kegiatan Adiaksa Peduli ini kami punya kecamatan binaan. Itu kecamatan binaan itu ada di Kecamatan Telaga Biru. Nah, di Kecamatan Telaga Biru ini pada waktu tahapan kami melaksanakan pertama kali tatap muka mengenai Adiaksa Peduli ini, kami melihat ada beberapa dalam program ini harus kami lakukan, yaitu kami melakukan bagaimana caranya kami melihat anak-anak yatim piatu yang ada di kecamatan binaan kami ini, yang kami lihat mereka masih butuh perhatian, terus butuh support dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka ini layak dalam mendapatkan pendidikan dan perhatian oleh orang tua. Maka dari itu melalui program Adiaksa Peduli juga kami merekrut mengangkatlah anak asuh ya. Syukur alhamdulillah anak asuh kami pada saat ini sudah 198 orang, dan dengan adanya anak asuh kami ini kami berjuang, alhamdulillah kami sudah mendapatkan tempatnya, itu terletak di Embung Dumati, dan sekarang proses kita membangun tempat tinggal untuk anak-anak asuh kami ini. Dan kami buatlah bagaimana sih agar tempat ini legal, jadi ada berbadan hukumnya. Maka kami mengajukanlah dengan proses nama yayasan kami itu Yayasan Adiaksa Gorontalo Indonesia. Ya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini semua izin dan sudah dimiliki oleh Yayasan Adiaksa Gorontalo Indonesia dan sudah berbadan hukum. Oh, yang diresmikan waktu peringatan Hari Bakti Adiaksa Pak? Ya, itu dia. Dan alhamdulillah kami sudah melaksanakan peletakan batu pertama pada saat bulan Juli bertepatan dengan Hari Bakti Adiaksa yang diresmikan dilakukan peletakan batu pertama oleh Bapak Kajati yang saat ini ya Bapak Rizal Nurul Fitri. Alhamdulillah pelaksanaan telah selesai dan sekarang kita mulai tahapan pembangunan. Insya Allah kami mohon dukungan teman-teman dan masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo, Yayasan Adiaksa Gorontalo Indonesia ini dapat dibangun dan dapat berjalan sebagaimana peruntukannya. Amin. Ya. Oke. Kemudian kami juga melihat pada saat kami setelah dilantik melihat bahwa Kejari Kabupaten ini telah mencapai
prestasi WBK. Ya, Apa itu WBK, Pak? wilayah bebas dari korupsi. Oke. Ya. Nah, tentunya ini kami akan meningkatkan ke WBBM ya dengan menambahkan program-program dan fasilitas pelayanan yang ada di Kejari Kabupaten Gorontalo. Adapun peningkatan pelayanan yang ada di Kejari Kabupaten Gorontalo, pertama kami melakukan itu namanya e-perpus ya. E-perpus ini jadi kita punya perpustakaan ya. Pertama itu kita tercatat dengan secara manual dan diperuntukkan hanya sebatas internal Kejaksaan Kejari Kabupaten Gorontalo. Tapi dengan adanya e-perpus ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga mahasiswa yang ada di Gorontalo. Bisa melakukan proses peminjamannya melalui aplikasi yang ada tanpa harus berinteraksi, terus mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada sehingga nanti yang bersangkutan menjadi anggota perpustakaan Kejari Kabupaten Gorontalo. Itu bisa di-download di mana, Pak? Ya, aplikasinya ada di Google Play itu menggunakan aplikasi Android, handphone Android itu di e-perpus Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Jadi namanya e-perpus Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Oke, itu. Ya. Kemudian juga kami membuat penilaian Sipensiku itu yang 360 derajat, itu implementasi dari pasal 37 PP nomor 30 tahun 2019. Kemudian kami membuat itu penilaian Sipensiku, itu penilaian yang dilakukan oleh atasan ke bawahan, kemudian dari bawahan ke atasan. Nah, ini kita punya penilaian namanya aplikasi penilaian kinerja sikap dan perilaku 360 derajat Sipensiku. Berarti bawahan juga bisa menilai atasan. Oh, bahaya itu, Pak. Ya, nggak apa-apa, kita harus terbuka. Jadi melihat bagaimana kinerja, terus menjadi penilaian juga, menjadi evaluasi kita. Bagaimana anggota kita menilai kita dari sisi kepemimpinannya dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi evaluasi bagaimana pemimpin itu akan kedepannya bisa lebih baik lagi dan lain sebagainya. Ya. Apakah nama dari penilai itu juga dicantumkan nanti Pak di aplikasi atau enggak? Ya, memang ada itu aplikasinya, memang ada di situ. Terus kita kriterianya ada semua. Nanti kita lihat itu nanti bisa per bulan kita evaluasi, kita lihat dan itu menjadi penilaian kita. Oke. Nah, kemudian juga kami karena untuk mempersiapkan WBBM juga kami membangun itu klinik Adiaksa, klinik Pratama Adiaksa yang ada di Kejari Kabupaten Gorontalo. Syukur alhamdulillah klinik ini sudah selesai, namun belum kami resmikan. Insya Allah mohon dukungannya, peresmiannya itu akan kami laksanakan pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Wah, nomor cantik ini. Luar biasa. Berarti harus undang Forwaka dong, Pak. Insya Allah nanti kita undang semua teman-teman, semua supportnya dan dukungannya. Dan juga alhamdulillah klinik Pratama ini sudah memiliki izin. Sudah izin, Pak. Nah, udah capaiannya berapa persen sekarang, Pak? sudah alhamdulillah sudah capai lah 100% ya. Tinggal kita laksanakan lagi untuk peresmiannya. Insya Allah kami akan minta Pak Kajati untuk meresmikan pada tanggal 22 Februari nanti. Mohon dukungannya sehingga peresmian ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Dan sedikit kami menjelaskan klinik Pratama ini sebenarnya peningkatan dari klinik yang ada di Kejari Kabupaten Gorontalo. Tadinya klinik ini diperuntukkan hanya untuk internal, kemudian kita tingkatkan jadi klinik Pratama. Jadi orang luar bisa berobat juga situ. Jadi klinik Pratama sifatnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Jadi ini bisa membantu masyarakat juga. Tadinya mereka ke puskesmas agak jauh, yang terdekat bisa ke Kejari Kabupaten Gorontalo. Dan ini juga merupakan merupakan implementasi juga Undang-Undang Kejaksaan yang baru 11 tahun 2021 merupakan kesehatan justisial itu dia. Jadi kesehatan justisial ini untuk mendukung tupoksi kejaksaan khususnya di Kejari Kabupaten Gorontalo. Berarti kalau misalnya ada napi atau tahanan maksud saya yang harus ada diperiksa oleh dokter, tidak lagi harus ke rumah sakit, langsung ke klinik Pratama. Terus di masa pandemi ini kita nggak perlu lagi koordinasi ke puskesmas dan
rumah sakit yang terdekat dalam mengecek apakah yang bersangkutan terindikasi adanya penyakit dan sebagainya. Kita lakukan swab untuk mendeteksi apakah tahanan ini sudah layak untuk dipindahkan ke tempat dari misalnya ada di tahanan Polres atau di Polsek untuk ke lapas. Itu kan syaratnya yang bersangkutan bebas dari virus COVID gitu. Oke. Ada lagi Pak programnya? Ya, program itu kami juga banyak melakukan peningkatan pelayanan. Di bidang intelijen juga kami membuat peta digital yang ada di bidang intelijen. Nah, ini kami buat pada saat kami sudah berdinas di Kejari Kabupaten Gorontalo. Untuk peningkatannya itu untuk melihat sejauh mana sih kinerja yang ada di bidang intelijen. Kita bisa melihat di situ nanti IPOLIK Sosbud Hankamnya di situ. Kita akan lebih bisa mendata di sana secara lengkap sehingga kita punya data dan kita bisa melihat di peta intelijen itu sendiri. Sehingga bisa diidentifikasi lebih awal. Jadi kita bisa mengupdate itu perkembangan di IPOLIK Sosbud Hankamnya itu. Nah, kemudian untuk meminimalisir interaksi, kami juga memasang telepon PABX itu. Jadi masyarakat misalnya ingin bertemu dengan berinteraksi dengan ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, bisa menggunakan fasilitas telepon PABX. Terus kemudian untuk teman-teman di PTSP tidak begitu ada tamu yang datang untuk bertemu dan sebagainya atau mempertanyakan kinerja atau perkembangan perkara, itu bisa melalui fasilitas telepon PABX ini tanpa berinteraksi secara langsung, karena kita meminimalisirkan interaksi di masa pandemi ini. Itu terkoneksi dengan semua bidang. Jadi kita siapkan di di ruang tunggu, nanti bisa komunikasi melalui telepon PABX ke siapa yang dituju di bidang Intel, Pitsus, Pidum dan sebagainya. Telepon PABX. PABX itu. Berarti itu bisa dikatakan sebagai salah satu inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang cepat, humanis ya. Oke. Kemudian kami juga tadi sudah saya sampaikan tadi membuat papan struktur ya. Struktur itu kami gunakan tadinya secara manual, sekarang kita menggunakan menjadi digital. Bisa dilihat nanti para pegawai pada saat ada yang berkunjung atau bertamu ingin bertemu bisa melihat di papan struktur yang ada di televisi yang ada di ruang PTSP, melihat apakah pegawai-pegawai mana yang posisi ada di kantor, mana tidak. Itu bisa terlihat di situ. Gitu. Kita meningkatkan program-program yang sebelumnya yang sudah ada sebelumnya kami tingkatkan, seperti jaksa sahabat bentor, jaksa masuk sekolah, terus jaksa masuk pasar. Nah, itu kita tingkatkan selalu sehingga semua program-program yang mendukung untuk kebaikan, baik itu khusus instansi kita sendiri maupun ke masyarakat, kita tingkatkan. Nah, itu aja Bang Jeb, program-program yang kami lakukan. Mohon dukungannya juga untuk tahun-tahun ke depan sehingga Kejari Kabupaten Gorontalo dapat meraih WBBM. Amin. Wilayah birokrasi bersih melayani. Wah, itu prestasi yang agak susah Pak, karena di Kejaksaan Tinggi juga agak susah meraih itu. Kemarin dalam beberapa item Kejaksaan Tinggi Gorontalo harus mengalah untuk mendapatkan predikat itu. Tapi sama-sama juga kita akan berdoa mudah-mudahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo bisa mendapatkan predikat itu dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo tentunya. Oke Pak, itu kan tadi program internal yang kemudian Bapak lanjutkan untuk meningkatkan kembali kinerja dan prestasi-prestasi yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Di tahun 2020 pasca Bapak dilantik, tentu kita sudah langsung diperhadapkan dengan yang namanya virus COVID-19. Tentu kerja yang sangat luar biasa Pak. Nah, kira-kira dari pasca munculnya virus itu sampai dengan saat ini, apa saja yang Bapak sudah lakukan dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan virus COVID itu Pak? Ya, oke. Terima kasih Bang Jeb.
Ini merupakan pertanyaan yang disampaikan di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya ada beberapa hal yang telah kami lakukan. Pertama, kita melihat dulu di masa pandemi ini sangat signifikan sekali yang ngefek ke masyarakat, khususnya tataran bawah. Makanya kami ada sedikit melakukan dari program Adiaksa Peduli itu memberikan bingkisan atau peduli terhadap dampak masyarakat yang terdampak dari COVID ini, memberikan bantuan seperti sembako dan sebagainya. Terus kemudian kami juga ikut berpartisipasi dengan melakukan gebiar vaksin. Gebiar vaksin yang kami lakukan itu sudah 2 kali. Yang pertama kami lakukan di lapangan David Tony. Nah, di sana kami lakukan kegiatan vaksinasi massal yang kami lakukan pada saat itu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan pemerintah Kabupaten Gorontalo, TNI, Polri, sehingga pelaksanaan vaksin itu dapat berjalan dengan baik. Syukur alhamdulillah itu masyarakat yang sudah divaksin di gebiar vaksin Kejari Kabupaten Gorontalo itu sekira lebih kurang 600 sampai 700 orang. Nah, kemudian kami juga melakukan gebiar vaksinasi yang kedua di lapangan dekat Kecamatan Telaga Biru. Nah, di situ kami lakukan. Syukur alhamdulillah di sana kami lebih kurang mencapai 700 sampai 800 masyarakat yang sudah tervaksin pada saat mengikuti gebiar itu. Dan kami juga memberikan sembako kepada masyarakat di masa pandemi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan, yang kami support kepada masyarakat dapat membantu keringanan masyarakat di masa pandemi ini. Nah, itulah peran kami juga di luar tusi kami berperan aktif juga untuk keselamatan bangsa, sehingga apabila nanti COVID ini berlalu, ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi nasional. Gitu. Beberapa daerah yang ada di Provinsi Gorontalo saat ini mendapatkan dana PEN untuk pembangunan, ya. Nah, kira-kira seperti apa pengawalan atau pendampingan daripada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo terhadap dana PEN yang ada di Kabupaten Gorontalo? Oke, terima kasih Bang Jepri. Ya, tentunya di pemerintah Kabupaten Gorontalo itu ada pembangunan yang menggunakan dana PEN, ya. Di masa pandemi ini tentunya institusi kejaksaan atas perintah Pak Jaksa Agung melalui Pak Jamdatun juga bagaimana kita bisa mensupport, terus bisa melakukan pendampingan sehingga pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana PEN di suatu daerah itu dapat terlaksanakan dengan baik dan dapat dimanfaatkan terus sesuai dengan peruntukannya. Sebagaimana dana PEN yang ada di Kabupaten Gorontalo itu telah dilakukan pendampingan oleh kami melalui bidang Datun agar pelaksanaan penggunaan dana PEN ini dapat dilakukan sesuai dengan peruntukan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya di masyarakat Kabupaten Gorontalo. Insya Allah dengan berbagai macam problematika permasalahan yang kita hadapi dalam pendampingan PEN ini, tentunya dengan ada pendampingan ini dapat dirasakan oleh pemerintah kabupaten, terus juga dengan dilakukan pendampingan juga masyarakat akan merasakan hasil dari pembangunan yang menggunakan dana PEN itu sendiri. Oke, sejauh ini progresnya sudah berapa persen, Pak? Ya, persentase masih bermacam-macam, ada yang 40%, ada yang 50%. Secara keseluruhan? Ya, ada yang 60% itu. Jadi bervariasi untuk saat ini, karena kita mengetahui pada saat itu ada banyak problematika, permasalahan yang kita temukan. Penetapan proyek-proyek PEN di tahun 2021 sehingga ada yang belum terselesaikan. Ini kita lakukan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehingga
pelaksanaan proyek menggunakan dana PEN ini dapat tetap berjalan, bergulir sebagaimana sesuai dengan peruntukannya. Oke, Pak Kajari, kami pun berharap dana PEN ini bisa digunakan atau dipergunakan dan dihasilkan yang terbaik lah, supaya masyarakat bisa merasakan dampak daripada progres pembangunan melalui dana PEN tersebut. Dan yang terakhir, kira-kira ada tidak Pak harapan ataupun pesan-pesan kepada sahabat Adiaksa yang saat ini sementara menyaksikan Bapak? Ya, oke. Terima kasih Bang Jepri. Saya menambahkan sedikit untuk dana PEN tadi. Tentunya ini merupakan tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan pemulihan ekonomi nasional, terkhusus di pemerintahan Kabupaten Gorontalo. Nah, untuk itu closing dari saya dari kegiatan pada malam hari ini, tentunya saya berharap pada masyarakat ya, bahwa di masa pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan, patuhi sesuai dengan petunjuk dari pemerintah untuk menjaga menggunakan masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan dan lain sebagainya, sehingga kita terhindar dari COVID-19. Dan juga saya mengharapkan kepada masyarakat untuk kenali hukum dan jauhi hukuman. Dan juga kami memberikan kepada masyarakat informasi juga bahwa di Kejari Kabupaten Gorontalo di bidang Datun itu ada pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum ini sifatnya gratis, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai hal dan permasalahan apapun dapat dikomunikasikan dengan tanpa dipungut biaya. Itu aja Bang Jepri yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu menjaga protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih Bang Jepri. Oke, baik, terima kasih Pak Armin telah hadir di podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Semoga apa yang diharapkan juga bisa terlaksana dan pastinya masyarakat di Kabupaten Gorontalo menantikan karya-karya terbaik dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Itulah sahabat Adiaksa, bincang santai kami dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, yaitu Bapak Armin Wijaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum, di mana beliau tadi sudah menyampaikan dan kita sudah mendengarkan sendiri tentang seperti apa profil beliau dari awal berkarir di institusi Adiaksa hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Kita akan kembali lagi minggu depan di program yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.